Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi di channel aku, Asrofi Aldianto, dari Prodi Perbankan Syariah 2C, dengan mata kuliah Fikih Muamalah dan dosen pengampu Fitri Faiza MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrofi Aldianto. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bank dalam Islam. Pasti banyak orang-orang di luar sana atau teman-teman mempunyai pertanyaan seperti ini. Mengapa sih orang-orang itu lebih memilih untuk menabung pada bank konvensional dibandingkan bank syariah? Dan juga ada pertanyaan yang lain. Apa sih keunggulan dari bank syariah tersebut? Atau dari sistem bagi hasilnya? Atau apa? Kenapa orang banyak memilih bank konvensional? Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah berdirinya bank, pendapat ulama tentang bunga bank syariah, pengganti sistem bunga, kedudukan bank dalam Islam, ciri bank syariah, dan perbedaannya dengan bank konvensional, dan juga perbedaan antara utang uang dan utang barang. Pengertian dan sejarah pendirian bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Awal mula berdirinya bank di dunia secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia telah dikenal semacam bank. Bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal sebagai Templars of Babylon. Sekitar awal abad ke-16 di London, Inggris, Amsterdam, serta Belgia, tukang-tukang emas bersedia menerima uang logam untuk disimpan sebagai tanda bukti penyimpanan. Tukang emas memberikan kepada penyimpan suatu benda atau suatu tanda deposito yang disebut goldsmith note. Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada masa itu, yang secara luas menimbulkan dampak merugikan yang besar dan komunitasnya. Merujuk pada risalah kenabian disebutkan bahwa Al-Quran menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya. Menurut Al-Quran, bahwa barang siapa yang tidak mendirikan salat dan tidak mendirikan fakir miskin akan diancam hukuman siksa neraka. Bank syariah. Bank syariah adalah bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah misalnya prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek haram. Pengganti sistem bunga. Dalam operasional bank syariah, sebagai pengganti sistem bunga diberlakukan sistem bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit dalam khusus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi, distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah satu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan juga pengelola. Kedudukan bank dalam Islam. Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dilakukan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini, bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur ataupun debitur, tetapi menjadi hubungan kemitraan yang terjalin harmonis. Ciri-ciri bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. Yang pertama, beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. Kedua, penggunaan presentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembiayaan selalu dihindarkan. Ketiga, bank syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal atau jenis kontrak al-mudharabah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan.
Perbedaan utang uang dan utang barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan sedikit pun, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam suatu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang ataupun bukan utang uang. Untuk pertanyaan pertama, kenapa banyak orang-orang menabung di bank konvensional dibandingkan menabung di bank syariah? Karena mungkin banyak orang-orang awam yang belum tahu sebenarnya bank syariah itu adalah bank yang bisa membuat orang senang karena bunganya tidak ada, mungkin hampir tidak ada. Mungkin orang-orang itu memikirkan terlalu banyak dan terlalu rumit, jadi mereka memilih menabung di bank konvensional dibandingkan ke bank syariah yang lebih enak dan cepat. Padahal bank konvensional memberikan bunga yang sangat besar. Kenapa sih banyak orang yang memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah? Mereka mungkin tidak mau ribet ataupun banyak persyaratan untuk menabung di bank syariah. Karena di bank syariah memiliki beberapa akad yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk menabung ataupun menaruh uang di situ. Jadi mereka memilih yang simpel dan enak, itu dengan menabung di bank konvensional walaupun dengan bunga yang sangat besar. Untuk pertanyaan kedua, kelebihan bank syariah, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur ataupun kreditur, melainkan hubungan kemitraan penyandang dana dengan pengelolaan dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta. Pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usaha sebagai lembaga perantara dan kemampuan menghasilkan laba. Kesimpulan, bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga juga telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang bukan utang uang. Penyebab dilarangnya riba karena lebih mengaduk unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin daripada faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan kesenjangan kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga yang dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangan antara membolehkan bunga secara sah menurut ketentuan hukum menolaknya. Semoga video yang saya buat bisa menambah wawasan bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jangan lupa subscribe dan review ya.